Selamat siang, nama saya Ririn Katrin. Saya akan mempresentasikan ASEAN Political Security Community atau APSC dalam membangun kedamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik dengan analisis diplomasi preventif dan penyelesaian sengketa. Cetak biru Pilar Politik dan Keamanan ASEAN atau APSC bertujuan untuk menciptakan sebuah komunitas yang damai, stabil, dan tangguh di kawasan ASEAN dan sekitarnya, termasuk Indo-Pasifik. Beberapa tujuan utama dan pencapaian yang ingin dicapai oleh cetak biru ini antara lain: yang pertama, meningkatkan perdamaian dan stabilitas dengan cara memperkuat dialog dan kerjasama di antara negara-negara anggota ASEAN serta dengan mitra eksternal untuk menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas regional. Kemudian, mendorong penyelesaian damai sengketa dan konflik melalui cara-cara diplomatik seperti mediasi dan arbitrase. Tujuan yang kedua adalah memperkuat kerjasama keamanan dengan cara mengembangkan kerjasama dalam bidang keamanan maritim untuk menghadapi tantangan-tantangan seperti perompakan, penangkapan ikan ilegal, dan penyelundupan. Kemudian dengan cara meningkatkan kerjasama dalam mengatasi ancaman keamanan non-tradisional seperti terorisme, perubahan iklim, dan bencana alam. Tujuan yang ketiga adalah meningkatkan institusi dan mekanisme regional dengan cara memperkuat institusi-institusi keamanan regional seperti ASEAN Regional Forum, ASEAN Defense Minister Meeting atau ADMM dan ADMM Plus untuk meningkatkan kapasitas respons terhadap isu-isu keamanan. Kemudian juga dengan cara mengembangkan mekanisme pencegahan konflik dan membangun kepercayaan di antara negara-negara anggota ASEAN. Tujuan dan pencapaian blueprint APSC selanjutnya adalah mempromosikan hukum dan norma internasional dengan cara mengadvokasi penegakan hukum internasional termasuk konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS untuk menyelesaikan konflik maritim secara damai. Yang berikutnya adalah mendorong negara-negara anggota untuk mengadopsi dan mematuhi norma-norma internasional dalam menjaga keamanan dan stabilitas regional. Yang kelima yaitu memperkuat sentralitas ASEAN. Menegaskan peran sentral ASEAN dalam arsitektur keamanan regional Indo-Pasifik dengan mengembangkan kemitraan strategis dengan negara-negara kunci di kawasan tersebut. Kemudian, dengan cara mengimplementasikan pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik untuk memperkuat kerjasama dan inklusivitas di kawasan tersebut. Berikutnya adalah bagaimana Indo-Pasifik menurut ASEAN Outlook on the Indo-Pacific atau AOIP. ASEAN Outlook on the Indo-Pacific adalah pandangan ASEAN tentang kawasan Indo-Pasifik yang diadopsi pada KTT ASEAN ke-34 pada Juni 2019 di Bangkok. Dokumen ini menekankan prinsip-prinsip yang telah menjadi landasan ASEAN dan bertujuan untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik. Beberapa poin utama dari AOP ini meliputi: 1. Kawasan yang terbuka dan inklusif. Indo-Pasifik didefinisikan sebagai kawasan yang terbuka, transparan, inklusif, dan berbasis aturan. AOIP menekankan pentingnya keterbukaan dan inklusivitas dalam interaksi antar negara-negara di kawasan ini. Kemudian yang kedua adalah kerjasama berdasarkan prinsip ASEAN. AOIP menggarisbawahi pentingnya prinsip-prinsip ASEAN seperti penghormatan terhadap kedaulatan, tidak mencampuri urusan dalam negeri, dan penyelesaian sengketa secara damai. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam menjalin kerjasama dengan negara-negara di Indo-Pasifik. Yang ketiga adalah ada 4 area prioritas di Indo-Pasifik ini. Yang pertama, kerjasama di bidang maritim. Meningkatkan keamanan maritim, konektivitas maritim, dan pengelolaan sumber daya maritim secara berkelanjutan. Kemudian konektivitas dengan cara mempromosikan pembangunan infrastruktur, konektivitas digital, dan jaringan transportasi yang terintegrasi di seluruh kawasan. Kemudian prioritas yang ketiga ada tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan cara mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kemudian area prioritas yang keempat adalah kerjasama ekonomi dengan cara meningkatkan perdagangan investasi dan pembangunan ekonomi inklusif di seluruh kawasan Indo-Pasifik. Yang keempat adalah penguatan sentralitas ASEAN.
AOIP menegaskan peran sentral ASEAN dalam membentuk arsitektur keamanan dan kerjasama regional di Indo-Pasifik. Sentralitas ASEAN berarti ASEAN memimpin dan memainkan peran utama dalam proses-proses regional. Dan yang kelima adalah kerjasama dengan mitra eksternal. AOIP mendorong kemitraan strategis dengan berbagai negara organisasi internasional untuk mencapai tujuan bersama di Indo-Pasifik. Kerjasama ini meliputi dialog, diplomasi, dan upaya kolaboratif untuk mengatasi tantangan regional. AOIP bertujuan untuk mengukuhkan peran ASEAN sebagai aktor kunci di kawasan Indo-Pasifik, mempromosikan stabilitas dan kemakmuran melalui prinsip-prinsip kerangka kerja yang telah terbukti efektif dalam menjaga perdamaian dan kesejahteraan di Asia Tenggara. Dengan AOIP, ASEAN berupaya memastikan bahwa Indo-Pasifik tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan inklusif dengan ASEAN sebagai poros utama dalam kerjasama regional. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang peran APSC di wilayah Indo-Pasifik dengan topik diplomasi preventif dan penyelesaian sengketa. Diplomasi preventif dan penyelesaian sengketa adalah pilar penting dalam menjaga stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. ASEAN melalui APSC Blueprint 2025 menekankan pentingnya mengidentifikasi potensi konflik dan menyelesaikan sengketa secara damai untuk mencegah eskalasi. Melalui mekanisme seperti IRF dan ASEAN High Council, ASEAN berupaya membangun kerjasama dan meningkatkan kapasitas dalam penanganan konflik, menjadikan ASEAN sebagai pemimpin dalam menjaga perdamaian regional. ASEAN memiliki sejumlah mekanisme yang bertujuan untuk mencegah dan menyelesaikan konflik di kawasan Indo-Pasifik. Beberapa tujuan utama dari APSC yang seperti yang tadi sudah saya jelaskan termasuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas melalui dialog dan kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN dengan cara memperkuat kerjasama keamanan dalam berbagai aspek dan mempromosikan hukum serta norma internasional seperti Konvensi PBB dan UNCLOS untuk penyelesaian sengketa maritim. Berikut adalah contoh peran ASEAN dalam diplomasi preventif dan penyelesaian konflik. Yang pertama, peran ASEAN di sengketa Laut Cina Selatan. ASEAN memainkan peran penting dalam menangani sengketa maritim Laut Cina Selatan melalui Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea atau DOC yang ditandatangani pada tahun 2002. ASEAN mendorong penyelesaian sengketa secara damai dan mencegah eskalasi konflik dengan cara perundingan COC yang sedang berlangsung dengan China yang bertujuan untuk menciptakan aturan yang mengikat secara hukum untuk memastikan perilaku dan tanggung jawab di kawasan ini. Yang kedua adalah peran ASEAN di konflik internal di Myanmar. ASEAN telah berusaha memfasilitasi dialog antara pemerintah Myanmar dan kelompok-kelompok etnis bersenjata. Selain itu, ASEAN juga telah mengadakan pertemuan darurat yang mengeluarkan pernyataan bersama untuk menangani krisis Rohingya, meskipun efektivitas upaya ini mendapat kritikan. Peran ASEAN yang ketiga di wilayah Indo-Pasifik adalah di ketegangan di semenanjung Korea. Meskipun wilayah Korea itu bukan menjadi prioritas dari ASEAN, tetapi ASEAN Regional Forum menyediakan platform untuk dialog antara Korea Utara dan negara-negara lainnya. ASEAN berusaha memainkan peran sebagai mediator yang netral dalam meredakan ketegangan di semenanjung Korea. Peran ASEAN berikutnya terlihat dalam konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja. ASEAN berperan sebagai mediator dalam sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja, khususnya terkait kuil Prepihe. ASEAN berhasil mendorong kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik melalui perundingan dan perjanjian damai. Kemudian peran ASEAN berikutnya di ketegangan di Selat Melaka. Melalui kerjasama trilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura, ASEAN telah berhasil mengurangi ancaman perompakan dan peningkatan keamanan maritim di Selat Melaka, yang merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Peran ASEAN di wilayah Indo-Pasifik berikutnya adalah terlihat pada konflik kemanusiaan di Timor Leste. Meskipun Timor Leste belum menjadi anggota ASEAN, negara-negara ASEAN terlibat dalam upaya stabilitas dan rekonstruksi pasca konflik di area
di Timor Leste melalui kerjasama regional dan bantuan kemanusiaan. Jadi, kesimpulannya, diplomasi preventif dan penyelesaian konflik merupakan instrumen yang penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah Indo-Pasifik. ASEAN melalui APSC Blueprint 2025 dan mekanisme-mekanisme kerjasama regionalnya memiliki peran yang signifikan dalam mengembangkan strategi dan inisiatif untuk mencegah konflik dan menyelesaikan sengketa dengan cara yang damai dan berkelanjutan. Dalam konteks Indo-Pasifik, ASEAN telah menunjukkan komitmennya untuk memfasilitasi dialog antar negara-negara di kawasan yang terlibat dalam sengketa, seperti konflik Laut Cina Selatan. ASEAN memberikan platform bagi negara-negara untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama untuk mengatasi ketegangan dan mencegah eskalasi konflik. Selain itu, ASEAN juga telah mengembangkan kerangka kerja bersama dengan mitra regional yang seperti Tiongkok melalui DOC untuk mengelola sengketa secara damai. Namun masih terdapat banyak tantangan dalam menerapkan diplomasi preventif dan penyelesaian konflik di wilayah Indo-Pasifik. Beberapa negara mungkin memiliki kepentingan yang bertentangan dan ada kompleksitas geopolitik yang mempengaruhi dinamika konflik dan sengketa di kawasan. Oleh karena itu, ASEAN perlu terus memperkuat kerjasama regional, memperjelas jaringan diplomasi, dan meningkatkan kapasitas untuk mengatasi tantangan ini. Dengan memperkuat peran diplomasi preventif dan penyelesaian konflik, ASEAN dapat menjadi kekuatan yang lebih efektif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah Indo-Pasifik, serta berperan dalam membentuk arsitektur keamanan regional yang lebih kokoh dan berkelanjutan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.